Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini bahasan akan kita lanjutkan mengenai pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali tidak terlepas dari kegiatan mengukur. Misalnya kita mengukur panjang suatu meja, panjang kain, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Pengukuran sendiri pada dasarnya merupakan proses menilai atau memperkirakan suatu kuantitas atau besaran atau kapasitas dengan membandingkannya dengan satuan ukur yang ditetapkan. Proses membandingkan ini dimulai dengan yang pertama menentukan objek apa yang akan diukur atau dibandingkan. Kemudian kita memilih sebuah satuan ukur yang akan kita gunakan untuk mengukur. Selanjutnya kita membandingkan berapa banyak satuan ukur yang setara dengan benda yang diukur. Jika dilihat dari satuan pengukurnya, pengukuran sendiri bisa kita kategorikan dengan pengukuran tidak baku dan pengukuran baku. Untuk anak usia tingkat dasar, sebelum mempelajari pengukuran dengan bentuk baku, ini sebaiknya siswa lebih dahulu mengenal atau mempelajari pengukuran tidak baku untuk memperdalam konsep dari pengukuran. Hal ini juga terlihat pada kompetensi dasar untuk kelas 1 tingkat SD. Di dalam Permendikbud mengenai KI dan KD, tercantum KD 8 dan 3.9 untuk kelas 1. Ini mengenal dan menentukan satuan yang tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret. Nah, ada juga di kelas 2, ini masih menggunakan satuan tidak baku. Nah, kemudian nanti secara bertahap, anak akan dikenalkan dengan pengukuran menggunakan satuan baku. Pengukuran tidak baku sendiri merujuk pada pengukuran yang menggunakan alat ukur yang tidak baku atau tidak menetap untuk satu satuan ukurnya. Misalnya menggunakan alat ukur jengkal, hasta, depa, genggam, dan lain-lain. Misalnya di sini kita mengukur suatu panjang meja dengan menggunakan jengkal. Jengkal sendiri merupakan satuan ukur yang disesuaikan dengan jarak terpanjang dari ujung kelingking hingga ujung jempol tangan. Nah, ketika misalnya saya yang mengukur panjang meja dengan ukuran jengkal saya, hasilnya tentu berbeda ketika Anda mengukur menggunakan tangan Anda, ukuran jengkal Anda, apalagi dengan ukuran jengkal siswa SD kelas 1. Karena satu jengkalnya anak kecil ini tidak sama dengan satu jengkalnya orang dewasa. Bahkan sama-sama orang dewasa, satu jengkalnya pun ukurannya akan berbeda walaupun tidak terlalu banyak. Aktivitas yang bisa dilakukan di kelas untuk siswa tingkat dasar pada saat kegiatan pengukuran tidak baku atau mengukur dengan alat ukur yang tidak baku, misalnya siswa diajak beraktivitas untuk mengukur panjang meja, atau bisa juga dengan kita menentukan objek lain di sekitar siswa. Misalnya di sini saya contohkan meja masing-masing siswa. Kemudian ditentukan satuan alat ukurnya, misalnya menggunakan ballpoint masing-masing siswa. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, siswa diminta membandingkan berapa kali ballpoint untuk mengukur panjang meja. Ujung pangkal pulpen ini diletakkan tepat pada ujung panjang meja, kemudian dilanjutkan lagi. Nah, ini berapa kali? Karena ballpoint yang digunakan siswa ini berbeda, maka dimungkinkan ukuran panjang mejanya pun menggunakan menggunakan alat ukur ballpoint. Ini dimungkinkan juga hasilnya akan berbeda untuk tiap siswanya. Oke, selanjutnya untuk pengukuran baku, merupakan pengukuran yang menggunakan alat ukurnya baku atau tetap untuk satu satuan ukurnya. Ada berbagai macam alat ukur yang baku, misalnya menggunakan penggaris untuk mengukur suatu panjang,
menggunakan termometer untuk mengukur suhu, menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan alat ukur baku ini, hasil pengukuran antara satu orang dan orang yang lain ini akan sama. Berbeda dengan mengukur dengan menggunakan alat ukur yang tidak baku seperti jengkal tadi. Antara saya dengan siswa, nanti hasilnya akan berbeda panjang mejanya. Yaitu pengenalan untuk pengukuran baku dan tidak baku. Untuk pengukuran baku sendiri nanti akan kita lanjutkan dengan pengukuran panjang, sudut, waktu, dan yang lainnya pada video tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.